Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Dan di tangan saya sekarang udah ada smartphone barunya Infinix yang baru banget video unboxingnya tayang kemarin guys ya. Dan ini adalah Infinix Zero 20 atau Zero 20 yang bisa dibilang smartphone terbarunya Infinix yang memang lagi viral-viralnya banget guys belakangan ini. Oke, karena sesuai dengan janji saya di video unboxing kemarin guys, kalau saya bakal buatin video gaming test soal HP ini. Jadi di video kali ini adalah khusus untuk video gaming test soal Infinix Zero 20 atau Zero 20-nya. Jadi buat kalian yang mungkin dari kemarin udah nunggu-nunggu dan penasaran nih, gimana sih sebenarnya performa dari MediaTek Helio G99-nya ini kalau kita ajak buat main game, apakah nyaman atau enggak, terutama di Infinix Zero 20-nya ini. Dan seperti biasa guys, sebelum kita mulai ke video gaming testnya, di sini saya udah nyiapin 3 buah game yang seperti biasa ya guys ya. Selain karena alasannya kenapa saya selalu pakai 3 game ini itu karena umum banget banyak yang mainin ya guys ya. Dan yang kedua adalah ya ini untuk mewakilkan dari setiap gamenya ya guys ya, kayak Mobile Legends itu mewakilkan game MOBA ya, mungkin ada sejenisnya kayak AoV dan lain-lainnya. Dan kalau misalkan kenapa PUBG Mobile, karena masih ada juga ya game lain kayak mungkin Free Fire atau COD Mobile atau mungkin Apex Legends, jadi saya wakilkan aja dengan PUBG Mobile-nya. Dan kalau Genshin Impact-nya ya udah pastilah kalian tahu ini adalah game paling berat sejauh ini yang bisa kita uji buat performa sebuah smartphone. Dan ya itu aja guys, kalau ini untuk aplikasi ngecek kapasitas baterainya. Dan di sini saya sebelum mulai, di sini kapasitas baterainya di 69% guys. Jadi ya sengaja saya nggak pilih di 100% karena kita biar sama-sama ya ngecek gimana sih sebenarnya pengoptimalan baterainya sendiri guys waktu kita pakai untuk penggunaan sehari-hari. Jadi ya saya sesuaiin ya skenarionya dengan penggunaan kita aja kayak gitu. Dan kemudian di sini untuk fitur refresh rate layarnya, sebentar guys kita cek. Ini sengaja saya buat di auto aja ya guys ya, jadi nggak saya lock di 90 Hz karena kita bakal menguji apakah fitur auto refresh rate-nya ini berfungsi dengan baik atau enggak. Jadi kita bisa tahu sama-sama pastinya. Ya kalian bisa lihat ya, ini kalian bisa lock sebenarnya di 90 Hz, tapi ya saya pakai aja yang di autonya aja. Dan ya saya rasa itu aja guys. Dan untuk volumenya sendiri mungkin bakal saya taruh ya di kisaran 50 atau 60%, tapi nanti kalau misalkan memang kekencengan gitu ya, karena di sini agak sepi guys, jadi nggak kedengeran kalau ada orang manggil, jadi ya bisa saya turun nanti kalau saya rasa perlu kayak gitu guys. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya share ke kalian. Oh ya, selanjutnya satu lagi guys, saya hampir kelupaan. Kita cek suhunya terlebih dahulu ya sebelum kita coba main. Di sini terlihat di bagian layar depan ya, ini masih terpantau di kisaran ya 30 atau 29 derajat Celcius guys ya. Dan untuk di bagian bodi belakangnya ini juga masih stabil di 29 atau 30 derajat Celcius. Dan sekarang ini saya main di kondisi ruangan yang mungkin ada kipas kecil aja di belakang ya guys, karena ya saya gerah juga ya kalau nggak ada angin-anginnya. Dan nggak berada di ruangan ber-AC yang paling penting guys ya. Jadi ya bener-bener saya coba performanya dengan kondisi yang emang umum banget lah, yang pastinya nanti kalian berada kayak gitu guys ya. Oke, langsung aja ya, kita langsung masuk ke game yang pertama yaitu game Mobile Legends. Dan ya ini untuk informasi tambahan juga, kalau nanti itu saya nggak bakal stop ya guys ya, maksudnya di setiap habis selesai main game satu match langsung beralih ke game berikutnya dan ke berikutnya gitu guys. Jadi nggak ada istirahatnya ya, biar kita tahu suhunya juga kayak gimana dan penggunaan daya baterainya seperti apa tentunya. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam matchnya ya guys ya. Dan pertama saya mau kasih lihat ke kalian untuk settingan grafisnya, ini ternyata kita dapat cuman di grafis high dan untuk refresh rate-nya yang tinggi aja guys. Mungkin harusnya sih yang grafisnya ini yang ultranya bisa kebuka ya guys, mungkin karena cuman optimalisasi software aja. Jadi tunggu aja ya, mungkin soal software ini di ultranya nanti bakal ke unlock otomatis guys. Dan ini jaringannya sendiri, ini saya pakai jaringan sinyal wifi dan juga saya gabung ya guys dengan jaringan data seluler, karena ya belakangan ini nggak tahu kenapa internet wifi di rumah itu lagi bermasalah ya guys, jadi kurang lancar. Jadi ya oke, langsung aja kita lanjutin buat mainnya ya guys ya. Jadi kalian bisa perhatikan aja seperti apa gameplaynya, dan ya kalian bisa saksikan sendiri ya seperti apa performa dari HP ini waktu kita ajak main game Mobile Legends tentunya. Oke, ini alasannya saya kenapa pakai Johnson guys ya, terutama biar nanti pas lagi touring ya jadi kelihatan gitu kemulusan layarnya seperti apa. Kan dia langsung
auto buka map kayak gitu ya guys ya. Jadi ya kita bisa lihat sama-sama lah nanti seperti apa. Ya, kita udah masuk ke level 4 ya guys ya. Kita bisa ulti dan kalian bisa perhatikan ya gimana kemulusan dari layarnya ya ini sendiri guys. Kalian bisa perhatikan nih. Oke. Nah, by the way ini layar AMOLED-nya bener-bener cakep ya guys ya. Jadi buat kalian yang nanya layar AMOLED-nya kualitasnya gimana, ya kalian bisa lihat sendirilah seperti apa. Ini tuh udah cakep banget guys, sudah pasti di atas rata-rata layar IPS, warnanya, detailnya, dan lain sebagainya. Dan ini mulus ya guys ya. Tuh, sama sekali nggak ada ngeframe gitu atau frame drop kayak gitu guys. Jadi benar aman. Oh. Wih, ternyata lolos dia guys. Ya, sekarang memasuki menit yang ke-11 ya guys ya. Dan luar biasa banget sih, sejauh ini tuh performanya sama sekali nggak ngalamin penurunan. Suhunya juga masih kerasa adem ya guys ya, alias ya nyaman lah gitu maksudnya. Waktu kita pakai main gini, digenggam tanpa casing, jadi sama sekali nggak kerasa panas. Dan yang paling penting itu ya performanya ini guys, layar yang cakep gitu kan, nggak ada frame drop sama sekali. Ya ini tergantung jaringan kalian juga ya guys sebetulnya. Kalau misalkan agak nge-lag gitu, kalau jaringannya lancar ya mungkin memang performa HP-nya. Tapi kalau jaringannya kalian naik turun ya agak susah ya buat nentuin apakah memang performa HP-nya atau ya jaringannya gitu. Tapi ini saya pakai jaringannya aman ya guys, nggak naik turun. Dan harusnya sih emang ini performa dari realnya ya guys, apa yang ditampilkan sekarang ini. Bisa-bisanya dia flicker ke situ. Oke lah, kita langsung end aja ya. Semoga aja Lord kali ini bisa membawa kita ke kemenangan yang hakiki guys. Ya kan, menang kan. Jadi ya kita menang ya guys ya. Dan tadi itu durasi di matchnya itu sekitar 14 atau 15 menitan guys. Dan sekarang kita langsung aja ya kembali. Tapi kita lihat dulu nih MVP-nya siapa ya, kali aja Johnson gitu. Oh ternyata bukan guys. Oke, langsung aja kita back ya. Sorry. Nah sekarang kita ukur dulu suhu daripada bodinya ya guys ya, temperatur suhu bodinya. Ini kalau dilihat ini 36 derajat Celcius bagian layarnya, bagian atas dan bagian bawah juga masih di kisaran 33 atau 34 derajat. Kemudian di bagian bodi belakangnya ini ya cukup stabil guys di 34 juga, dan di bagian bawahnya juga bahkan 31 guys, 32 tuh ya. Jadi ya memang terpantau cukup hangat aja guys ya, adem lah gitu bisa dibilang. Jadi masih nyaman kalau kalian mau lanjut main. Dan sekarang untuk sisa baterainya tadi dari 69% sekarang tersisa sekitar 63%. Jadi dipakai main di match tadi ya 15 menit ya. Kalau di total sama waktu kita pick hero-nya mungkin sekitar 18 menit, itu cuma berkurang sebanyak 6% aja. Ukuran smartphone dengan baterai kapasitasnya 4500 mAh ini tuh tergolong irit ya guys ya, atau bisa dibilang ya awet lah gitu untuk performa baterainya. Dan tadi di game Mobile Legends itu di settingan paling rata kanannya yang grafis high dan juga grafik yang grafisnya high dan juga untuk refresh rate-nya yang high juga itu aman guys, tanpa ada kendala sedikit pun. Dan selanjutnya di sini saya bakal lanjutin buat main game PUBG Mobile ya guys ya. Dan kali ini ya saya mainnya seperti biasa, paling di team deathmatch saja. Kalau misalkan emang durasinya nanti kurang ya satu match ya bakal saya tambah 2 match. Jadi tergantung nanti lihat situasi dan kondisinya guys. Ya, ini udah ada di dalam lobby game PUBG Mobile-nya guys. Dan yang pertama di sini saya mau kasih liatin ke kalian dulu ya, maksudnya kasih tunjuk ke kalian untuk settingan grafisnya. Kita bisa dapetin di Smooth Ultra dan juga HD High guys. Jadi nggak bisa di SDR ya. Tapi di sini saya bakal ngetes aja dipakai di main di Smooth Ultranya, apakah nanti lancar atau enggak ya kita lihat sama-sama juga. Ya, ini saya bakal main di mode Team Deathmatch saja guys ya. Jadi biar nggak kelamaan juga. Oke, sekarang udah di dalam gameplaynya guys, di dalam matchnya. Dan di sini saya mau kasih tunjuk ke kalian untuk settingan gyroscope-nya. Nih, buat kemarin yang nanya gyroscope-nya hardware atau software, ternyata dia sudah hardware ya guys ya. Ini lancar banget, enak ya. Tuh, smooth juga. Nah, nggak ada delay sama sekali. Jadi kalau kalian suka
main game PUBG Mobile ini pakai giroskop begini ya kalian bisa hidupin aja ya. Cuman karena saya nggak biasa guys, karena nggak enak ya, agak pusing juga sambil record. Jadinya di video ini saya matiin aja ya guys ya untuk fitur giroskopnya. Tapi aman lah ya. Untuk giroskopnya tadi kita udah lihat sama-sama, dia itu nggak ada delay sama sekali guys. Oke, kita lanjut aja ya buat fokus ke dalam gameplaynya. Oke, nggak kepencet pelurunya guys. Ya, kesempatan yang selanjutnya. Tahu-tahu udah 1-7 aja nih, buset dah. Ya, ini skornya parah banget sih, 19-5. Kayak nggak ada yang main gitu dari tim kita guys. Oke. Agak pencet. Sorry ya guys ya. Aduh, tangan saya agak jorok emang kalau main kayak gini. Tadi suka nggak kepencet gitu guys. Oke, by the way ini udah hampir 7 menit ya. Dan sejauh ini ya performanya juga masih bagus saja guys. Grafiknya sih aman, nggak ada frame drop sedikit pun. Ya udah enak lah sejauh ini dipakai main game guys. Nembakin burung saya. Aduh, kayaknya satu match lagi deh nih guys. Kacau sih ini. Ya kita coba satu match aja lagi ya nanti ya. Oke, sekarang masuk ke match yang kedua guys. Dan ini udah saya setting sedikit ya untuk customize buttonnya. Tapi kok belum berubah ya? Ini tombol settingnya masih ada di sebelah sini guys. Oke guys, barusan aja saya rubah settingan customize buttonnya ya. Karena tadi kurang enak. Sekarang udah saya rubah, harusnya lebih enak lagi nih buat dipakai. Yes, kena. Nembak angin. Aduh. Skornya sih 33-3 ya. 33-4 malah. Masa kalah lagi kita? Kita bokong aja kali ya. Aduh. Oke ya, tapi nggak masalah ya, kalian paling nggak ya sedikit banyak tadi lihat gimana performanya, yang menurut saya sejauh ini dipakai 2 match itu sekitar 15 menit aman-aman aja guys, nggak ada frame drop ataupun hal-hal yang bikin ganggu di gameplaynya. Dan seperti biasa kita back dulu ke menu home screen ya, dan sekarang kita coba cek suhu dari smartphone ya. Kita lihat di sini temperatur body di bagian layar 35 derajat bagian atas, di bagian bawah masih stabil di 33 derajat Celcius, dan di bagian belakang bodinya juga masih 34 derajat Celcius guys, dan di bawahnya ya ampun. Ini sih luar biasa ya guys ya. Ini tuh membuktikan kalau vapor cooling chamber yang ada di smartphone ini artinya pendingin ya, sistem pendingin di HP ini tuh berjalan atau berfungsi dengan baik ya, walaupun total mungkin sekarang kita pakai main game itu baru sekitar 45 atau 30 menitan gitu guys. Oke ya, lanjut ya kalau gitu kita ke game yang selanjutnya guys, yaitu game Genshin Impact. Nah, di game Genshin Impact ini saya bakal pakai 2 skenario guys. Saya bakal mainin selama 15 menit, dan yang pertama mungkin saya pakai settingan 30 fps saja, mungkin sekitar 7 atau 8 menit, dan yang selanjutnya bakal saya coba up ke 60 fps nya guys. Tapi untuk settingan grafisnya bakal saya taruh di default aja. Artinya untuk fps-nya aja yang bakal saya rubah-rubah guys. Dan ya kayak gini guys untuk loading gamenya, karena kadang juga banyak banget yang tanyain ya, untuk loading gamenya seperti apa, apakah lama atau enggak, kayak gitu. Kalian bisa nilai sendiri guys, karena nggak bakal saya skip sih waktu kita lihat gamenya ini sampai kebuka. Ya, kita lanjut ke gamenya. Kalian bisa nilai sendiri apakah ini termasuk ngebut atau enggak, itu kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Oh ya, feel-nya ini tuh ya guys, karena bodinya udah flat dan build quality-nya juga kerasa kokoh banget. Ini tuh sebenarnya pakai buat main game tuh enak. Jadi handlingnya itu nggak bikin kita kayak ragu-ragu gitu guys. Jadi kayak misalnya kita lagi gregetan gitu ya, ini ditekan pun aman guys, karena framenya juga udah pakai material metal.
begitu. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, body back covernya ini terus terang ini agak berkeringat ya guys ya, tangan saya. Kalian bisa lihat hampir nggak kelihatan ya ada bercak sidik jari di sini ya. Jadi ya kalau kalian bukan tim casing harusnya sih ya aman lah ya, nggak perlu komplain-komplain lagi. Oke, sekarang kita cek dulu untuk settingan grafisnya guys. Yang pastinya ini ya kita dapetin sepertinya adalah yang oke, terendah guys ya, saya pikir ya yang rendah, tapi nggak apa-apa ya kita dapetin di lowest, tapi paling nggak kan nanti gameplaynya tuh enak aja buat dipakai main. Dan di sini kalian bisa lihat untuk settingan awal saya mainin di settingan yang 30 fps saja dengan settingan grafis yang terendah. Dan sekarang kita lanjut main game aja, nanti setelah 8 atau 7 menit bakalan saya rubah ya guys ke 60 fps nya. Oke, kita ikutin misi yang selanjutnya guys ya, kita cari musuh buat bantai-bantai. Aduh, kita cari kejahatan yang menyebar aja nih ya. Biasanya kita suruh battle soalnya. Oke, kita lanjut aja. Kita ikutin arahnya kemana ini. Ya, ini kualitasnya guys. Kalian bisa lihat ya sendiri nih. Udah bagus banget. Kelihatan kan warna hijau rumputnya. Terus kalian bisa lihat tuh warna tekstur-tekstur temboknya ya, walaupun ini cuman kualitas terendah aja ya guys, tapi ya masih kelihatan cakep lah. Dan memang beda sih guys kalau kita bisa bilang ya guys, kalau soal kualitas layarnya ini baik yang dari yang IPS maksud saya guys, jadi yang AMOLED ini udah terbilang bagus gitu. Oke, ini ada musuh guys ternyata. Kita bantai-bantai aja dan selesai. Gitu doang. Oke, kita lanjut, kita cari lagi ke yang tadi. By the way, sorry ya guys kalau misalkan emang nanti durasinya agak panjang, karena ya inilah video gaming test yang apa adanya, nggak saya setting-setting, saya cut-cut gitu ya. Mungkin saya cut nanti yang memang bagian-bagian nggak perlu aja guys. Tapi intinya skenario dari video gaming test ini ya sama sekali nggak ada istirahat ya. Jadi mungkin saya bakalan syuting ini makan waktu sekitar 2 jam kayak gitu. Ini non-stop guys. Karena ya biar kalian juga tahu ya gimana performa dari HP-nya sendiri. Wah, ternyata itu guys musuhnya guys. Oke, kita bantai aja. Setrum. Ini kalian bisa sambil lihat grafisnya ya guys ya, seperti apa. Tapi ya, asli deh, enak nih guys dipakai main Genshin Impact juga. Nggak tahu kenapa dari tadi saya belum nemuin yang namanya nge-lag kayak gitu ya guys ya, kayak keberatan gitu buat akses gamenya ini. Ya, kalau mungkin kurang jelas saya deketin sedikit guys. Oke, gitu aja ternyata musuhnya ya, nggak terlalu berat-berat aman. Tapi ya paling nggak kalian udah lihat ya gimana performanya waktu kita setting main di setelan di defaultnya yaitu lowest 30 fps guys. Dan sekarang saya waktunya rubah ya, untuk settingan grafisnya saya naikin ke 60 fps nya guys. Kita lihat apakah keteteran atau enggak ya. Oke, ini bakalan saya rubah ya settingan grafisnya ke 60 fps seperti ini. Dan kalian lihat ini udah jadi merah. Tapi ininya nggak saya ganti ya guys ya, resolusi rendernya tetap di terendah aja. Oke, sekarang kita lanjut dan wow, ini jauh lebih smooth dari yang biasanya ya guys ya. Tuh. Sayang banget tadi saya lupa atur settingan kameranya ya guys ya. Saya recordnya di 30 fps aja nih, jadi bukan yang 60 fps. Tapi paling nggak ini enak sih guys, tuh udah smooth banget kelihatannya. Tapi nggak tahu deh waktu kita pakai buat battle nanti. Kita sekarang sambil jalan-jalan nyari musuh aja ya guys ya. Semoga aja ketemu musuh yang oke gitu buat kita ajak battle. Tapi di layar kamera ini kelihatan sih guys mulusnya juga. Nah, ini ada musuh, langsung aja kita hajar.
Oke, ini ada bom peledak tuh. Oke, udah gitu doang musuhnya. Ternyata kita lanjut lagi buat buka teleport waypointnya ya, supaya kemana-mana nggak jauh, jalan kaki. Oke, ini dia. Set. Oke, ini teleport waypoint. Bukan, ini ada musuh lagi, kita bantai-bantai aja. Oke, kayaknya di atas ada musuh lagi tuh. Nah, ini asik nih, ada musuh yang gedenya nih. Nah, kita bisa end di sini aja nanti videonya ya. Semoganya ini agak kelas nih lawannya. Tuh kan, agak susah kalau ada yang gedenya kayak gini guys, agak berat lawannya. Dan lagi-lagi guys ya, saya tekanin ya, dipakai main game Genshin Impact pun di 60 fps ini sama sekali nggak ngalamin frame drop guys. Nggak tahu kenapa ya, ini enak banget guys dipakai. Nah, ini barusan ada sedikit aja kayak stuttering gitu, tapi sebentar doang kok, nggak lama. Dan ngomong-ngomong, dari tadi kalian denger nggak sih guys sama kualitas speakernya ini? Ini kan udah stereo speaker ya. Kalau misalkan itu mungkin saya naikin lagi sedikit ya, takut nggak kedengeran atau nggak ketangkap ke mikrofon maksud saya guys. Asik sih ini. Kalau kalian hobi main game Genshin Impact, ini sih jelas recommended ya guys ya. Nah, kayak gitu guys kualitasnya. Ini udah nggak ada lagi. Ya mungkin kayak gitu aja ya guys ya. Saya tes main game Genshin Impact-nya. Tadi kita udah tes waktu di settingan 30 fps, dan ini juga udah saya tes waktu di settingan 60 fps. Dan sekarang kita coba back ke menu home screen-nya lagi guys. Seperti biasa, kita cek terlebih dahulu untuk temperatur body smartphone-nya, dan kalian bisa lihat. Nah, peningkatannya ada, tapi nggak terlalu signifikan guys. Dari 34 derajat, sekarang cuma 36 derajat Celcius bagian layar atasnya. Bagian bawahnya ini masih di sekitaran 33 bahkan guys, jadi cuma naik 1 derajat aja. Dan di bagian bodi belakangnya kita lihat, nah ini juga 36 derajat Celcius saja guys, bahkan di area bumper kameranya ini. Nah tuh, kalian bisa perhatikan ya guys. Nah di bagian bawahnya juga sama, di sekitaran 33 derajat Celcius aja. Jadi bener-bener masih aman, nyaman, dan enak banget dipakai guys. Nah ini kebetulan kepencet ya guys ya. Untuk penurunan baterainya sendiri ini persentasenya dari 60% ke 5% ke 55% guys. Yang mana ini tuh cuma berkurang 5% aja dipakai main game Genshin Impact. Sebenarnya sih tadi kurang lebih sekitar 20 menit ya guys, karena ya tadi sempet jalan-jalan buat nyari musuhnya. Tapi ya ini nggak masalah guys. Dan ini masih lagi-lagi saya bilang adalah performa baterai yang awet banget guys. Ini terbukti ya, 6 nanometer dari chipset Helio G99 itu terbukti dari video gaming testnya ini. Dan sekali lagi guys, saya tekanin untuk hasil dari performa game Genshin Impact tadi, bisa dibilang itu udah oke banget loh. Nah, jadi gimana guys menurut pendapat kalian setelah menonton video gaming test soal smartphone Infinix Zero 20 atau Zero 20 ini? Apakah smartphone ini cukup layak dibeli kalau misalkan kalian suka main game atau enggak? Kalian bisa tulis aja pandangan atau pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah ya guys ya. Tapi kalau saya boleh berpendapat jujur guys soal performa dari HP ini, bisa dibilang di range harga 3,4 jutaannya itu smartphone yang paling worth it buat kalian beli sekarang.
selain desainnya, body dari smartphone ini tuh bagus banget ya, walaupun mungkin sebagian orang kurang suka sama tampilan layarnya yang mungkin masih pakai water drop kayak gini, tapi untuk performa gaming, desain, dan juga keawetan baterainya ini tuh udah top banget guys. Jadi nggak ada debat lagi lah ya kalau soal itu. Dan juga yang paling penting di sini guys, kalau kalian pakai main game, suhunya itu masih terbilang normal, bahkan paling maksimalnya tadi setelah kita pakai main game Genshin Impact itu cuma menyentuh di angka 37 derajat Celcius aja. Jadi buat kamu yang nggak suka pakai casing, ya pastinya ini aman banget kalau kalian mau pakai push rank atau kalian mau pakai ya mungkin main game lama-lama kayak gitu guys ya. Cuma deh saya tetap saranin kalian harus kontrol waktu setiap kalian main game tentunya. Oke, jadi saya rasa gitu aja ya guys ya untuk video game gaming test kali ini soal Infinix Zero 20-nya. Dan kalau misalkan kalian masih ada yang ngeganjel atau ada yang kurang dari HP ini, bisa tuangkan aja ya semua pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa guys, please untuk diklik tombol like-nya supaya video ini bisa tersebar ke orang-orang yang memang lagi butuh HP dengan harga atau budget 3 jutaan ya. So kalau gitu guys, seperti biasa sebelum saya tutup videonya, sampai di sini saya Iksan pamit, dan lagi-lagi jangan lupa diklik tombol like-nya guys, dan share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video ini bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi di video gaming test berikutnya.